Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di malam di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kemarin sudah dibahas tentang wal jawazimu thamaniyata asyara. Amil jazam. Baru berapa kemarin? Baru 4. Lamma wa alamma wa alam. Lam wa lamma wa alam wa alamma. Sampai liyunfik dzu'atin itu kah? Sampai mana? Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amma ba'd. Amin. Bagusnya. Jangan terus ke. Ada stang mic sebenarnya di asrama. Insyaallah besok nih. Besok nih. Cek. Masalahnya ini mic tidak bisa kalau tidak bisa kalau jauh. 1 2 1. Cek. Terus Ami. Tunggu mic-nya supaya tidak pakai mic begini lagi. Hah? Cek. Ini kayak goyang ini. Oh ini mau keserapat. Iya, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Walamul amri. Itu lagi deh. Jadi amil jazam itu ada 18. Amil jazam ada 18. Qismun minha yajzimu fi'lan wahidan wa qismun yajzimu fi'lain. Ada yang menjazam satu fi'il, ada yang menjazam dua fi'il. Ada yang menjazam satu fi'il dan ada yang menjazam dua fi'il. Kemarin sudah dibahas sebagian dari amil jazam yang menjazam satu fi'il, yaitu lam, wa lamma, wa alam, wa alamma. Thumma walamul amri, dan lam amar, lam perintah. Nahwu liyunfiq dzu sa'atin. Liyunfiq dzu sa'atin. Ini ayat kayak ini. Ayat di sini ada keterangannya, surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq, hendaklah berinfak. Mana filenya yunfiq?
Dzu sa'atin. Mustatir mana mustatir situ. Dzu sa'atin. Dzu sa'atin. Dzu artinya orang yang memiliki sa'atin kelapangan. Maksudnya itu orang yang lapang, orang yang banyak hartanya. Liyunfik dzu sa'atin, hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak. Lamul amrinya di situ diartikan hendaklah. Dan lamul amri itu masuk kepada fi'il mudhari domir huwa sampai domir hunna. Sebab kalau perintah domir anta itu langsung saja. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Sedangkan kalau orang ketiga diperintah itu pakai lamul amri. Itulah yang sering kita hafal. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna. Baru idrib, idriba, idribu. Kalau idrib, idriba, idribu itu perintah kepada orang kedua atau mukhatab. Sedangkan kalau liyadrib, liyadriba itu perintah untuk orang ketiga. Kan ada orang pertama itu mutakallim. Orang kedua mukhatab, orang ketiga ghaib. Mudda, muddu. Kalau anunya domir huwanya liyamudda, liyamuddu. Litamudda, liyamdudna. Mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Ada tidak domir ananya? Liamudda, linamudda. Hendaklah saya. Kenapa perintah sendirinya? Tidak ada yang ada itu domir anta itu langsung, domir ghaib huwa dan semua ghaib huwa, huma, hum, ya, huma, hunna itu pakai lamul amri. Fallamu, sekarang i'rabnya liyunfiq. Fallam, maka lamnya itu adalah lamul amri. Lamul amri ini termasuk amil jazam. Makanya fi'il yang jatuh setelahnya itu dijazam. Dalam hadis yang sudah masyhur itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyamal amalan sholihan. Apa lagi? Ada juga falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan orang yang tamunya, dhaifahu, tamunya. Tamu itu adalah raja Tamu adalah raja. Makanya itu kalau ada tamu tak jadikan seperti raja. Tapi raja kan sifatnya memerintah. Berarti tamu bisa memerintah. Saya mau makan ini, saya mau makan ini. Gitu kah? Tidak. Ada juga istilah bagi tamu. Tamu itu seperti orang mati. Tamu apa namanya? Apa bahasa Arabnya itu? Yang jelas tamu adalah seperti orang mati. Apa maksudnya orang mati? Orang mati kalau dikasih minum kira-kira bicara tidak? Tidak mau minum. Tidak toh? Ya, itu begitu orang mati. Apa yang dikasih cukup diam saja. Memang ada istilah tamu adalah raja, tapi ingat ada juga istilah tamu adalah mati. Tamu seperti orang mati, bukan tamu orang mati. Lanjut. Fayunfiq. Lafaz yunfiq itu fi'lun mudhari'un majazumun bilamil amri. Adalah fi'il mudhari' yang dijazam dengan lam amar. Wadhu,
Dzu ini termasuk isim apa? Al-asmaul khamsah. Coba sebutkan isim-isim yang 5. Abuka wa akhuka wa hamuka wa akhuka adu malin. Jadi kalau disuruh sebut isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah, jangan cuma sebut abun, akhun, hamun. Sebab kalau abun itu bukan asmaul khamsah namanya. Kenapa bisa? Asmaul khamsah kan syaratnya ada 2. Ada 2 kayak itu. Ada 3. Yang pertama, dia harus bentuk isim mufrad. Yang kedua, dia wajib sandar atau mudhof. Jadi kapan disebut akhun? Berarti dia tidak sandar. Kalau dia tidak sandar berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti dia dianggap sebagai isim mufrad. Wadhu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah. Dzu itu adalah fa'il yang dirofa dengan waw karena dia termasuk isim-isim yang 5. Asmaul khamsah dirofa dengan waw, dinasab dengan fathah, dijar dengan dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Bahasa Arabnya saya melihat orang yang memiliki mobil. Ra'aitu dza sayyaratin. Saya berpapasan dengan orang yang punya rumah. Marartu bidhi baitin. Dengan orang yang punya rumah. Wasa'atin. Karena dia asmaul khamsah berarti dia mudhof. Yang jatuh setelahnya pasti mudhofun ilaih. Wasa'atin mudhofun ilaih, dan lafaz sa'atin itu adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu termasuk isim-isim yang dijar. Makanya i'rabnya mudhofun ilaih majrurun bil kasrati dzahirati fi akhiri lanahu ismun mufrad. Wad du'ai. Lamud du'ai hiya lamul amri. Lam doa itu adalah lam amar. Jadi lam doa itu sebenarnya yang dimaksud di sini adalah lam amar. Cuma kalau lamul amri kan itu minal a'la ilal adana. Itu dari atasan ke bawahan. Dari atasan ke bawah. Kalau doa itu atau permohonan itu minal adana ilal a'la. Jadi pada hakikatnya sebenarnya lamul doa sama lamul amri itu sama, tapi dari segi mana beda. Kalau lamul amri itu minal adana ilal a'la. Kalau wad doa kalau lamul amri minal a'la ilal adana. Kalau wad doa minal adana ilal a'la. Illa annaha hanya apa artinya illa annaha? Bukan. Illa anna itu ada sebenarnya uslub itu dalam bahasa Arab. Illa anna itu bukan kecuali sesungguhnya dia. Itu sudah ada arti tertentunya. Coba. Ada istilah uslub itu. Sama halnya ala annahu, ala anna biasa diartikan karena. Ala annahu maf'ulun bih. Itu diartikan karena, bukan atas sesungguhnya. Ada istilah uslub. Udah pernah kasih disinggung itu di madrasah ya? Pernah toh?
Itu uslub itu pelajaran tingkat tinggi. Hah? Kalau uslub sering-sering memang orang anu apa namanya? Praktek. Di sini arti kan akan tetapi. Illa annaha akan tetapi. Mana mi? Wad du'ai di sini matuf ke al-amri, lamul amri wa lamud du'ai. Lamud du'ai, lam du'ai itu hiya lamul amri adalah lam amar, ila annaha akan tetapi, hanya akan tetapi lamud du'a minal adana ila la'la, itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi kalau ada junior yang bilang ambilkan ke dulu bukuku, berarti buku itu sebenarnya bukan perintah, tapi itu minta tolong. Jadi kita sebagai senior, kalau ada junior tak begitu kata-katanya, jangan bilang, ih, ini perintah-perintah. Kau saja mengerti karena kamu yang sudah paham istilah-istilah. Jadi kalau ada junior tak yang minta tolong pakai kata perintah, berarti sebenarnya itu bukan lamul amri. Dia tidak pakai lamul amri tapi lam doa. Dia minta tolong, memohon. Fatusamma lamad duai. Maka dinamakan, mana naibul fa'ilnya tusamma? Fatusamma. Nah, lamud dua. Lam dua itu dinamakan lam dua. Begitu ya? Lam dua itu dinamakan lam dua. Berarti itu sama naibul fa'ilnya itu mustatir. Jawazan takdiruhu iya. Yaudu ila lamud dua. Lamad dua itu maf'ulun bih. Pertanyaan, kenapa ada fi'il majhul? Itu sama kan fi'il majhul dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kenapa ada majhul mempunyai maf'ulun bih? Sebab kata sama itu mempunyai dua maf'ul. Dia muta'addi bi maf'ulain, muta'addi dengan dua maf'ul. Sehingga ketika itu sama menjadi fi'il majhul, maka maf'ulun bih pertamanya jadi naibul fa'il, maf'ulun bih keduanya menjadi maf'ulun bih faqat. Tidak ada satu, tidak ada dua. Fatusamma lamad du'ai, maka lamud du'a itu dinamakan lam du'a sebagai ta'adduban, sebagai adab. Mamhalu fil i'rab ta'adduban. Maf'ulun li ajli. Masih ingat ya, maf'ulun li ajli itu salah satu ciri-cirinya dari isim masdar. Isim masdarnya adalah masdar qalbi, kemudian dia jatuh sebagai alasan suatu perbuatan. Kenapa dinamakan lam dua? Karena sebagai adab. Makanya ta'adduban itu menjadi maf'ulun li ajli. Karena dia isim masdar dari kata ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban wa muta'addaban fa huwa muta'addibun wa dzaka muta'addabun. La tata'addab muta'addabun. Nahwu contoh. Nahwu khabaru minal mubtada'il mahdhuf. Liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi alaina rabbuka. Apa itu artinya yaqdi? Menghukum. Apakah? Nah, hah? Menghukum.
Mematikan kamu saja. Liyaqdi alaina rabbuka. Kalau mau diartikan lamul amri, hendaklah Tuhanmu membunuh, mematikan kamu saja. Tapi di sini tidak cocok diartikan hendaklah. Kalau diartikan hendaklah, seolah-olah dia itu bermakna perintah. Nah, sedangkan di sini dikatakan lamu doa. Makanya diartikan biarlah. Berarti maksudnya biarlah, terserah Allah. Terserah Allah. Lihat yang alaina rabbuka. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Liyaqdi alaina rabbuka. Fallamu, lamnya di situ masuk kepada fi'il mudhari. Lam kan ada berapa lam? Ada lam nasab juga. Namanya lam nasab, lam apa namanya? Lamut ta'lil. Ada juga namanya lamul juhud yang masuk pada fi'il mudhari, itu namanya yang sebagai amil jazam, itu lamul amri atau lamud du'a. Bagaimana cara membedakan ini lamut ta'lil atau lamud du'a atau lamul amri? Perhatikan saja artinya. Jadi untuk menentukan kedudukan sebenarnya itu arti yang paling penting. Biar itu tahu nahu sorof, biar tahu kaidah. Kalau arti kurang dikuasai, masih pusing. Kalau lamul juhud itu gampang, karena sebelumnya pasti ada kana manfian atau makana lam yakun. Kalau ada kana kemudian dia diawali oleh nafi, kemudian ada lam yang bertemu dengan fiil, berarti lam itu namanya lamul juhud. Atau lam yang masuk kepada fiil mu'tal, itu sudah jelas. Kalau lam yang masuk kepada fiil mu'tal dibuang huruf illatnya, berarti namanya lamul amri sebagai amil jazam. Karena kan dijazam. Seperti ini liyaqdi. Tidak bisa kita berkesimpulan bahwa lamnya di sini sebagai lamut ta'lil. Kenapa? Karena sudah jelas yaqdi itu ada dibuang, yaitu huruf illatnya. Ketika fi'il mudhari ada yang dibuang, huruf illatnya dibuang, berarti lamnya di situ pasti lam jazam sebagai amil jazam. Lam sebagai amil jazam itu namanya lamul amri atau lamul du'a. Bagaimana cara menentukan lamul amri atau lamul du'a? Ya, perhatikan saja teksnya. Kalau yang memerintah itu dari bawah, berarti namanya doa. Kalau dari atas itu namanya lamul amri. Kalau persoalan-persoalan makna yang mendalam itu kalau sudah masuk ke pelajaran balaghah. Fallam lamud du'a wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'a wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah wa hiya al-ya. Yaqdi qada yaqdi qadi atau qada? Qada yaqdi. Kalau qadiya yaqda. Qada yaqdi. Dibuang huruf illatnya sebab dia dijazam. Fi'il mutal akhir dirofa dengan dhamma muqaddaro, dinasab dengan fathah zahir, dijazam dengan hasfu harfil illah. Fi'il mudhari kan ada 3, ada namanya sahih akhir, ada af'alul khamsah, ada mutal akhir. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Dan kasrah sebelum apa? Sebelum huruf ya, huruf illat atau huruf ya langsung. Dalilun merupakan tanda atas huruf illat.
Dan kasrah sebelum huruf illat merupakan tanda atas ya. Kenapa kasroh? Sebab pasangannya ya itu adalah kasroh. Kalau seandainya fathah berarti yang dibuang adalah alif. Alif pasangannya fathah. Kalau waw pasangannya dhammah. Kalau ya pasangannya. Kalau kamu pasangannya siapa? Ya. Wala fin nahyi, dan lam pada atau lam pada makna nahyi. Apa itu nahyi? Larangan. Nahwu la takhaf. Apa artinya la takhaf? Jangan takut. Wala tahzan. Jangan sedih. La tansa sa'idan. Jangan lupa bahagia. La tansa antakuna sa'idan. Jangan lupa bahagia. Tansa. Fala nahiyatun, maka lanya di situ adalah nahiyatun, nahi. Wa takhaf fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyati. Dan lapas takhaf itu dari kata apa? Khofa mujarrad atau mazid? Sahih atau mutal? Mutal apa? Ajwaf. Dia mutal ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf waw. Coba tasrif. Khofa ya khafu khafan wa makhafan fahuwa khaifun wa dzaka makhafun. Khaf la takhaf makhafun makhafun. Wa takhaf fi'lun mudhari'un majzumun bila nahya, dan lapas takhaf itu fi'il mudhari' yang dijazam dengan lamun nahi, la nahi. Wa du'a, berarti ada lamul amri, ada lamud du'a, ada juga la nahi, ada juga la ad-du'a. Kalau bilang lamu berarti itu huruf lam. Kalau la berarti itu lam alif. La itu yang panjang itu la. Kalau lamu berarti huruf lam. La ad-du'a. La ad-du'iyatu. La ad-du'iyah. La yang ad-du'iyah, yang bermakna doa. Apa mahalnya du'iyah situ? Dirofa. Kenapa saya dirofa? Karena sebagai naat. Mutabaqah tidak? Ya mutabaqah. La di situ ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena sudah jelas yang dimaksud la di situ adalah la yang di atas itu. Terus ditambah alif lam menjadi Allah itu Allah. La ad-du'iyatu hiya la an-nahiyah. La du'iyah adalah la nahi. Ila annaha, akan tetapi la an-nahi, la nahi minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Contohnya apa? Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Ayat terakhir ini? Ayat andalan atau ayat terakhir? Ini ayat terakhir atau ayat andalan? Ayat andalan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana ya Rabb kami. La tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. In nasina, jika kami makan nasi. Jika kami lupa. Au akhtana, atau salah. Itu sebenarnya tidak sembarang ayat dipakai kalau sholat. Saya ambil ini maknanya bagus. Di samping bagus enak di lagu-lagu. Karena banyak mat-matnya. Ada dua itu sebenarnya itu. Ini saya dapat ilmu dari guruku. Kalau mau enak sholat dengan bacaan enak di lagu-lagu itu ada dua ayat. Satu ayat yang pendek-pendek yang berakhiran mat iwat. Yang intinya yang pendek-pendek.
Yang kedua, bacaan atau ayat yang banyak matnya. Kenapa bisa? Kalau yang banyak matnya, disitulah kesempatan untuk dilagu-lagukan. Kalau yang pendek-pendek, disitulah ada khusus lagu yang cocok untuk itu. Rabbana la tu'akhidna fatu'akhid fi'lun mudari'un majazumun bila ad-du'aiyati. Maka lapas tu'akhid itu adalah fi'lun mudari' yang dijazam dengan la ad-du'aiyah. Kenapa dikatakan la du'aiyah? Ilah, ya, karena dia minal adana ilal ala. Ilahuna intaha al-kalamu ala ma yajzimu fi'lan wahidan. Sampai di sini selesai. Selesai apa? Pembahasan tentang hal-hal yang menjazam satu fi'il. Berarti ada berapa yang menjazam satu fi'il? Ada 8. Coba sebutkan dari pertama. Lam, wa lamma, wa alam, wa alamma. Mana yang tadi? Thumma akhadha yatakallamu ala ma yajzimu fi'laini. Kemudian akhadha di situ kalau mengartikan letter itu mengambil. Tapi lapas akhadha ini namanya af'alus syuru'. Syuru' ini af'alus syuru' itu sama fungsinya dengan kana, tarfaul isma wa tansibul khobar. Kemudian af'alus syuru' itu dia bermakna mulai, memulai. Yang kedua, kemudian khobar dari, kan tadi tarfaul isma wa tansibul khobar, toh khusus af'alus syuru' itu khobarnya dia berbentuk jumlah. Makanya itu thumma akhadha yatakallamu. Kemudian musannif memulai. Akhadha di situ diartikan memulai sebab dia af'alu syuru'. Punya fungsi tarfaul isma wa tansibul khobar. Yatakallam fi'il fa'ilnya kembali juga ke musannif. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin khabaru akhadha. Kemudian musannif memulai tentang ma yajzimu, tentang hal-hal yang tentang sesuatu yang menjazam dua fi'il. Tentang apa saja yang menjazam dua fi'il. Ma'nya situ kira-kira ma apa? Hah? Kalau dikatakan ma mausul, mana aidnya? Fa'il di? Fa'il. Yajazimu. Jumlahnya fa'ilnya yajazimu itu kembali ke ma. Faqala. Lalu musannif berkata wa in wahia dan labas dan in harfun adalah huruf yajazimu fi'lain, huruf yang menjazam dua fi'il. Inilah juga yang dimaksud dengan adat syarat. Inilah juga yang dikenal dengan adat syarat. Jadi dia dikatakan harfu jazmin, juga dikatakan adatus syarti atau harfu syarti. Kenapa dikatakan harfu jazmin? Karena menjazam dua fi'il. Dikatakan syarat karena mempunyai fi'il syarat dan jawab syarat.
Al-awwalu yang pertama, fi'lu syarti yang pertama fi'il syarat. Maksudnya yang pertama situ, yang pertama dijazam adalah fi'il syarat. Wasani dan yang kedua jawabuhu wa jazauhu. Yang kedua jawabannya, jawab syarat dan balasan syarat. Jadi jawab syarat itu biasa juga diistilahkan dengan jazaa'us syarti, balasan dari syarat. Apa sinonimnya contohnya? Nahwu iyyakum Zaidun yakum Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amar berdiri. Jika Zaid berdiri, maka Amar berdiri. Fayakum, in dulu, in itu adalah harfu syartin jazimun. Kalau mau di Arab, in harfu syartin jazimun. In adalah huruf syarat yang menjazam. Harfu syartin jazimun najzimu fi'laini. Harfu syartin yang menjazam dua fi'il. Mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Yakum fayakum al-awwalu, maka lapas yakum yang pertama majzumun bi'in, dijazam dengan in. In yakum, yakumnya di situ dijazam dengan in. Kenapa? Ala annahu fi'lu syarti, karena dia itu fi'il syarat. Setiap fi'il syarat pasti butuh jawab syarat. Jika dia berdiri, maka itu makanya menjadi jawab syarat. Biasa juga diistilahkan dengan jaza'u syarti, balasan. Kenapa dia berdiri? Balasannya, saya juga berdiri, gitu. Nah, dan ini ma yang selama ini kita kenal, coba sebutkan huruf syarat. In, ma. Kalau di sini ma apa? Sebagai isim syarat. Ma sebagai isim syarat. Jadi sebenarnya kenapa? Toh? Jadi benar syarat atau huruf? Syarat atau huruf? Syarat atau huruf? Isim atau huruf? Nah, nanti dilihat kira-kira cocok jadi huruf atau jadi isim. Nanti dilihat di. Wastani majazumun biha, dan lapas yakum yang kedua majazumun biha, dijazam dengan in aidon, dijazam dengan in juga. Kenapa? Karena in itu menjazam dua fi'il mudhari. Menjazam dua fi'il, baik fi'il mudhari maupun mahalnya fi'il madhi. Ala annahu jawabuhu wa jazauhu, karena dia jawab syarat dan jaza syarat, balas syarat. Kenapa dibaca jawabu? Sebab menjadi khabarnya anna. Anna itu namanya harfu taukid, harfu nasbin wa masdariyin. Berarti annahu jawabuhu itu nanti ditakwil. Wal masdar muawwal annahu jawabuhu fi mahalli jarrin majrurun bi'ala. Alhamdulillah 2 mie. Oh, keluar mie. Untuk kalau 2 ada sih. Kalau keluar mie berarti begitu memang. Wa ma nahu ma taf'al af'al. Ini ma artinya apa? Apa saja. Kalau man apa saja juga, atau barang siapa. Kalau ma li ghairi akil, untuk yang tidak berakal. Kalau man lil akil, untuk yang berakal. Di situ yang dijelaskan di dalam kitab Kafrawi. Ma taf'al af'al, apa saja yang kamu lakukan, saya lakukan juga. Itu namanya pakai coy.
Ikut-ikutan. Fama maka lafaz ma ismu syartin jazimun. Kenapa dibaca jazimun? Sebab dia menjadi naat dari ismun. Di sini kadang kita pusing. Seandainya situ syarat di alif lam kan atau dimarifakan, itu sudah apa namanya? Gampang ditahu dia naat dari mana. Tapi ini kan ismun nakiro, syarat juga nakiro. Berarti namanya nakiro mufidah atau nakiro maksudah. Ini jazim bagaimana? Naat ke syarat atau naat ke isim? Bagaimana cara menentukan? Ia pahami artinya. Siapa yang menjazam syaratnya atau isimnya? Isim syarat yang menjazam berarti dia jazimun na'tun li ismun. Begitu di? Na'tun li ismun marfu'un wala matrofihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhiri li'annahu ismu mufrad. Ini namanya i'rab di i'rab. Ini kan i'rab baru kemudian kita i'rab. Jazimun najazimu fi'lain. Ma ismu syartin jazimun yajazimu fi'lain. Bagi cara mengirab. Kalau in harfu syartin jazimun yajazimu fi'lain. Huruf syarat yang menjazam huruf syarat jazam yang menjazam fi'il dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu jazauhu. Fi'il syarat fi'il yang pertama itu adalah fi'il syarat, wa tsani yang kedua itu adalah jawab syarat, wa jawazu dan balasan syarat, jaza syarat, jazau syarti. Wa taf'al al-awwalu maka lafaz taf'al yang pertama majazumum biha ala annahu fi'lu syarti, dijazam karena dia sebagai fi'il syarat. Coba i'rab taf'al. Fi'lun mudhari'un majazumum bima wala matu jazmihi as-sukun li'annahu itu i'rab yang pertama. I'rab yang kedua supaya jelaski kenapa bisa dijazam. Taf'al fi'lun mudhari'un majazumun bima ala annahu fi'lu syarti. Fi'il mudhari' yang dijazam dengan ma karena dia fi'il syarat. Kenapa dia dijazam dengan ma? Karena dia sebagai fi'il syarat. Wala matu jazmihi baru lanjut situ. Wala matu jazmihi as-sukun li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhiri alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Watsani aidon dan yang kedua juga dijazam manyazumu biha, dijazam dengan ma ala annahu jawabu syarti wa jaza'u syarti. Selanjutnya man wa man. Man di situ kedudukannya sebagai apa? Matuf kemana? Matuf ke lam dari awal. Dari awal. Kan tidak ada yang potong itu? Langsung ji. Wa man nahwu man yakum akun ma'hu. Man yakum akum ma'hu. Man yakul akul ma'hu. Man yata'allam ata'allam ma'hu. Barang siapa yang belajar maka saya belajar bersamanya. Barang siapa yang makan maka saya makan bersamanya. Faman ismu syartin jazimun najazimu fi'lain. Ini berulang-ulang jadi maka man di situ kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtada hukumnya dirafah, tanda rafahnya tidak ada sebab ini i'rab hikayat. Yang dimaksud adalah lafaznya. Sekalipun ada katakan ini mabni, ada juga katakan dia mu'rab tapi takdiron, mu'rab tapi dikirakan. Jadi ada yang katakan mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ada yang katakan marfuun wala matrofihi ad-dhammatul muqaddarah lil hikayah. Ini perbedaan pendapat saja. Yang jelas di situ hikmah mubtada.
Berarti ismun sebagai khobar. Faman, maka man adalah, itu enaknya kalau ditahu arti apa namanya, ditahu kedudukannya. Jangan sembarangan letakkan kata adalah. Diletakkan kata adalah itu ketika menjadi khobar. Faman, maka man adalah ismu syartin jazimun, ya jazimu fi'lain, isim syarat yang menjazam dua fi'il. Fayakum al-awwalu, maka labas yakum yang pertama ya jazum majazumun biha, dijazam dengan man ala annahu fi'lu syarti, karena dia sebagai fi'il syarat. Wasani aidon, dan yang kedua juga majazumun biha, dijazam ala annahu jawabu syarti wa jazau syarti. Ini berulang-ulang terus Ji. Kalau sekarang coba i'rab kiman yakum wa akum mahu. Ini kan i'rab simpelnya toh. Coba i'rab yang lengkap. Man. Tunggu dulu. Ma tadi di atas belum ditentukan. Ma itu sebenarnya huruf atau isim? Yang selama ini kita kenal itu adalah huruf. Karena dilihat di kitab-kitab yang lain. Sedangkan di sini adalah isim. Kalau dia sebagai isim berarti ada mahalnya. Di rofakah, di nasab atau di jar. Kira-kira jadi apa ini? Apa saja yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan? Apa saja? Berarti cocok jadi? Ya, isim. Kedudukannya. Fa'il apa saja? Maf'ulun bi, apa saja yang kamu lakukan. Kalau dia lakukan belajar berarti ya belajar maf'ulun bi-nya. Makanya mas itu ma ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang didahulukan. Berarti cocoknya jadi isim syarat. Kalau menjadikan huruf syarat berarti maf'ulun bihnya taf'al itu dibuang. Begitu saja. Saya tahu ini karena lihat di Kafrawi. Sempat tadi baca-baca sedikit. Terusnya begitu kalau kalian tahu mau belajar Mukhtasar Jiddan, coba sempatkan baca sekitar 5 menit 10 menit. Apa susahnya? Kalau mau belajar Alfiyah, baca-baca dulu. Ini nasihat sebenarnya. Ada kayak dia mengatakan ada pernah sebut Ustaz Agus itu. Tidak usah menasihati orang yang, kalau ada orang yang sudah nasihati satu kali kemudian tidak mendengar, tidak usah nasihati. Percuma, itu buang waktu itu. Kenapa? Karena nasihat pertama saja masih tertunda, apalagi kalau mau tambah lagi nasihat baru. Gitu. Tapi ya, fastabir alaikunna. Bersabarlah kepada mereka kalian perempuan. Jadi begitu baca-baca Ki. Baca sebelum. Insyaallah. Apa lagi? Wa mahma. Apa artinya mahma? Apapun. Nahwu mahma taf'al af'al. Apapun yang kamu lakukan, saya juga lakukan. Apapun yang kamu lakukan, saya juga lakukan. Fa mahma ismu syartin jazimun. Maka lafaz mahma itu isim syarat yang dijazam. Pertanyaan, mahma di situ kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bi muqaddam.
Wa i'rabu mahma ismu syarti jazim mubtada. Iya di sini. Karena beda kalimatnya. Kalau sini mama taf'al berarti cocoknya menjadi maf'ulun bih. Kalau jadi mubtada bagaimana itu? Kok jadi mubtada itu mahma? Apapun. Kan kamu lakukan apapun. Jadi maf'ulun bih kedua saja. Maf'ulun bih kedua, maf'ulun bih muqaddam. Wa taf'al au awwalu. Labas taf'al yang pertama manyazumu biha ala annahu fi'lu syarti. Wasani kadzalik yang kedua begitu pula yang kedua ala annahu jawabu syarti wa jazaa'u syarti. Wa idma apa artinya idma? Idma yakum Zaidun yakum Amrun. Ketika Zaid berdiri maka Amar juga berdiri. Wa i'rabuhu ka i'rabi misali in wa qad taqaddam. Dan sama jika anunya kalimatnya dengan kita ini. Dan i'rabnya idma yakum Zaidun yakum Amrun itu sama dengan i'rabnya in yakum Zaidun yakum Amrun. Itu kalau ada waw sesudahnya Amar itu Amimro itu dibaca Amrun. Kalau tidak ada wawunya itu dibaca Umar. Satu munsharif, satu ghairu munsharif. Wa ayyun nahu ayya tadrib adrib ayyan tadrib adrib. Fa ayyan ismu syartin jazimun, maka labas ayyan itu adalah isim syarat yang menjazam. Cuma catatan semua amil jazam itu hukumnya mabni kecuali labas ayyun. Labas ayyun itu dia mu'rab sebab dia selalu sandar. Siapa saja yang kamu pukul, saya. Apa saja yang kamu pukul, saya pukul. Apa saja yang kamu pukul, saya pukul. Kira-kira ayat di sini jadi apa juga? Maf'ulun bih. Fa'ayyan ismu syartin jazimun wa ma ba'dahu majazumun bihi ala annahu syartuhu wa jawabuhu wa jazahu. Dijazam dengan ayyun karena dia sebagai syarat fiil dan jawab syarat dan balasnya syarat. Wa mata begitu juga dengan mata. Mata di sini bukan mata istifham ya, tapi mata syarat. Kalau mata istifham itu tidak butuh jawab syarat. Sekalipun artinya hampir sama, kapan, tapi ada punnya. Kapan pun. Mata takul akul atau akul. Kalau tajwid akul. Kapanpun kamu makan, saya juga makan. Mata tata'allam
Ata'allam, kapan kamu belajar? Saya juga belajar. Tidak boleh begitu. Nanti kamu belajar, saya juga belajar. Itu namanya ikut-ikutan. Jadi kalau tidak belajar kita mantap. Tidak belajar juga. Kenapa tidak belajar? Karena temanku tidak belajar. Tinggal ke dia selama sendiri. Kasihan. Kenapa kasihan? Solid Ustaz. Solidaritas. Solidaritas dalam menuntut ilmu itu bukan begitu caranya. Solidaritas dalam menuntut ilmu itu bukan kita yang mengikut kepada orang yang tidak belajar, tapi ajaklah dia supaya ikut belajar. Mata takul akul, fa mata ismu syartin jazimun. Mata kira-kira situ kedudukannya sebagai apa? Perhatikan artinya. Mata takul. Maf'ulun. Maf'ulun apa? Fi. Dan cocok. Kapan? Ya kah? Oh iya cocok. Maf'ulun fi. Kalau besok nak makan berarti ya coy. Mata sebagai ismu syartin jazimun fi mahalli. Mabni apa ini? Mabni sukun kasih ini. Kalau begini. Bukan mabni fathah muqaddar. Mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Wa ma ba'dahu, dan apa yang ada setelahnya itu syartuhu, syaratnya, dan jawab syarat, dan jaza syarat. Semuanya itu dijazam. Takul, ini mungkin musannif capek menulis, makin lama makin disingkat. Takul, coba irobki, mata takul akul. Mata ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Takul fi'lun mudari'un majazumun wala matu jasmihi as-sukun takdiruhu anta akul fi'lun mudari'un fi'lun mudari' majazumun bimata, tetap bimata. Fi'lun mudari' majazumun bimata wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu al-fi'lul mudari' sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Tapi bisa juga akul fi'lu mudhari' majazumun bimata ala annahu fi'lu syart, jawabu syarti akul. Kalau takulu ala annahu fi'lu syarti. Terserah kita mau bagaimana. Sebab i'rab itu sembarang, yang penting benar. Asal bukan fa'ilun mansubun, itu salah itu. Karena fa'il itu hukumnya di rafa. Wa ayyana. Apa artinya ayyana? Kapanpun. Ayyana, kapanpun. Ayyana ma ta'dil a'dil. Kapanpun kamu berlaku adil, saya juga adil. Fa ayyana ismu syartin jazimun. Karena di sini bermakna kapanpun, bermakna zorof zaman, berarti dia kedudukannya sebagai maf'ulun fi. Ayyana ismu syartin jazimun mabniun 'alal fathati fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Wa ma ayyana ma wa ma zaidatun. Ma-nya situ adalah zaidah atau ma harfu zaidatin. Ma adalah huruf zaidah. Wa ma ba'daha, dan apa yang ada setelahnya
syartuhu wa jawabuhu wa jazaohu. Semua itu dijazam. Syaratnya dan jawabnya dan jazanya. Wa anna Wa aina dulu. Wa aina di mana? Kalau mau diartikan syarat dimanapun. Kalau aina sya'anu istifham di mana? Aina tadrus, di mana kamu belajar? Aina ma tadrus, adrus, dimanapun kamu belajar saya belajar. Aina tadrusu, di mana kamu belajar? Nah, itu beda. Satu istifham, satu syarat. Yang menandakan bahwa dia adalah syarat itu dia dimasuki oleh ma. Aina ma tanzil anzil, di mana kamu turun saya turun. Nah, ini dari tadi ikut-ikut terus. Di mana kamu turun saya turun. Di mana kita? Anggaplah kita naik Grab sama-sama. Di mana kita turun? Aina ma tanzil anzil. Dimanapun kamu turun saya turun. Allahumma shalli ala sayyidina. Fa aina ismu syartin jazimun, maka labas aina itu adalah isim syarat yang menjazam. Apa mahalnya? Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulum fi wa ma zaidatun, dan labas ma itu adalah zaidah. Di sinilah kita belajar i'rab. Mubarisikan semua? Mubarisi semua? Astagfirullahaladzim, pantasan saya sami itu. Ini dari awal diulang-ulang. Lapas yang diulang-ulang tidak usah. Tidak usah diartikan, tidak usah juga ditulis. Tapi kalau sering lupa, tidak apa-apa tulis. Ali bin Abu Thalib pernah mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulis tulisan. Tapi kata-kata itu bukan berarti kita mengandalkan tulisan. Ada selanjutnya. Al ilmu fis sudur wala fis sudur. Ilmu itu di hati, dihafal ke ilmu. Nanti kalau sudah dihafal, kalau dihafal kan kadang lupa toh. Kalau sudah dihafal jangan lagi cari guru untuk belajar. Apalagi kalau posisi kita bukan jadi santri sini, ada di rumah tak. Masa mau kembali jadi santri? Tidak. Tapi buka yang sudah diikat itu kembali di kandang. Apa itu kandangnya? Tulisanmu, buka buku-bukumu. Baru pelajari. Jangan cuma tulisan diandalkan. Kalau sudah ditulis dihafal. Kalau sudah dihafal dilupa, lihat tulisan. Begitu. Terlalu manis tehnya. Mau lanjut kita secara langsung. Lanjut. Mana nih? Wa anna, dan labas anna, dan anna. Nahwu anna tastaqim tarbah. Mana anna? Di mana saja. Dimanapun kamu berdiri, tarbah. Mana tarbah? Apa arti tarbah? Apa? Oh, dimanapun kamu istiqomah, kamu beruntung. Apa maksudnya ini? Anggaplah kalau ada orang bertanya, di mana bagusnya pindah sekolah itu? Di mana sekolah yang paling bagus? Sebenarnya itu bukan sekolah yang paling bagus yang mau ditanyakan, tapi bagaimana kamu bisa istiqomah.
Orang dengar Mangkoso itu bagus, tapi sekalipun kita belajar di Mangkoso tapi tidak istiqomah dalam belajar, itu sama Ji. Kalau kita belajar yang bukan Mangkoso, begitu. Jadi bukan persoalan tempatnya bukan persoalan sekolahnya, tapi persoalan istiqomah. Nah biar itu di rumah kita belajar, tidak sekolah. Tapi kalau istiqomah kita belajar agama terus, dikali itu orang yang profesor. Gus Baha, Ustaz Idrus Romli, itu diakui sama profesor-profesor semua itu. Itu kalau ada seminar-seminar profesor itu isinya semua profesor, dokter-dokter semua. Yang diundang orang yang tidak sekolah. Siapa itu? Gus Baha. Sekolah tapi tidak sampai S1, S2. Ada S1-nya? Tidak ada kayaknya. Karena beliau kayak pondok memang. Di pondok terus tidak kuliah. Samanya kayak Idrus Romli. Idrus Romli kah? Idrus Romli kayaknya. Kalau tidak salah. Itu macam aswaja. Macamnya aswaja. Harimaunya aswaja. Kalau ada Wahabi yang selalu membidah-bidahkan, dia yang maju di depan sebagai orang yang siap dilawan untuk berdebat. Itu tidak sekolah S1, S2, S3. Tapi dia istiqomah belajar agama. Nah biar itu S3, biar itu dokter fikih juga banyak tonji kalah. Contohnya siapa lagi? Guru Tambodala tidak bukan profesor. Toh? Ya kan tidak ada waktu itu. Mungkin ada tapi tidak bukan belajar akademik. Guru Ta belajar langsung ke Mekah, istilah Bugisnya mengaji tudang. Pengajian begini. Tidak ada ijazah didapat, tapi kalau dilihat dari ilmunya profesor kalah. Ditambah ilmunya banyak, berkahnya juga banyak. Makanya sampai sekarang kalau mau dilihat berkahnya sesuatu, lihat apakah bertahan atau tidak. Matan Jurmiyah itu kitab kecil, tapi kenapa sampai sekarang bertahan dan hampir semua pesantren pakai itu Matan Jurmiyah? Ya karena berkah. Ada kitab tebal dianggap bagus, sudah keliling-keliling seminar, tapi kelilingnya dipanggil. Sedangkan Matan Jurmiyah tidak dipanggil, tersebar sendiri. Itu berkah namanya. Apa tadi artinya? Anna tastaqim tarbah. Dimanapun kamu istiqomah, kamu beruntung. Oh iya, tarbah itu beruntung. Ada ini hadis kayaknya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Itu kan dari kata tarbah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa hari ini lebih baik min amsihi dari hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbun. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tertipu dengan dunia. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, barang siapa yang lebih buruk dari kemarin, berarti fahuwa mal'un dari kata la'ina, maka dia terkutuk, terlaknat. Itu namanya tocilaka. Naudzubillah. Wa ma ba'dahu syartu wa jawabu wa jazahu wa haitsuma
Wa haitsuma. Ma mana haitsuma? Dimanapun juga. Wa haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu, maka Allah mentakdirkan bagimu kesuksesan. Dimanapun kalian berada istiqomah belajar, maka Allah mentakdirkan dirimu kesuksesan. Pentingnya itu istiqomah istiqomah. Istiqomah itu berat. Apalagi kalau terpengaruh susah sekali. Apalagi sekarang. Dulu itu gampang sekali istiqomah, sebab pengaruh masih kurang. Sekarang istiqomah susah. Istiqomah dalam ruang lingkup pesantren, kampus, itu susah sekali. Istiqomah dalam berpakaian susah, sebab asrama, sebab yang lain dilihat begitu. Sebab dilihat kondisi milenial sekarang, jilbabnya makin dulu panjang turun di depan, sekarang makin lama makin naik yang di depan. Makin naik, kemudian makin terbelah. Istiqomah itu susah. Jangan mau tampil keren dengan gaya orang lain, jadilah diri sendiri. Manusiawi itu, manusiawi tapi ini salah. Kalau kadang kita melihat orang, kerennya dilihat, dia keren dengan pakaian yang itu, tidak tentu itu apa yang dia pakai terlihat keren juga kalau kita pakai. Contoh, kalau mau beli di Shopee, kerennya apa? Tasnya keren, bajunya keren, sekali aku beli, sempit. Karena apa? Kalau anunya apa namanya? Yang pakai biasa, modelnya dia. Apa modelnya? Orang Korea, orang asing. Jadi jangan bergaya dengan gaya orang lain. Bergaya dengan gaya tersendiri. Karena banyak sekali. Ada ini penyakit juga ini. Yang pakai jilbab begini. Di mana dapat gaya itu? Mungkin ada yang mereka lihat begini caranya dan lihat cantik. Cantik memang orangnya yang begitu. Ditambah lagi ada orang yang mukanya sudah pas-pas. Rambutnya juga bukan warna hitam, warna mau dibilang pirang tidak, mau dibilang warna hitam tidak. Kayak rambut tidak pernah mandi, pakai sampo, warna coklat tuh. Nah kasih begini lagi, lantas tumpi, la haula wala quwwata illa billah. Itu di mana dapat gaya begitu? Jadilah diri sendiri. Terutama kalian masih sanawiyah. Saya mau lihat kamu itu istiqomah berpakaianmu atau tidak. Kalau belajar insya Allah istiqomah selama sama-sama ke istiqomah. Tapi cara berpakaian tak. Kira-kira nanti kalau sudah menjadi senior kelas 3, apalagi kalau mau pakai rok kancingnya di depan itu lepis lah. Itu yang tren sekarang. Karena orang yang pakai, seandainya yang pakai pertama itu orang jelek tidak ada ikuti. Seandainya yang paling pertama itu bawa ke bulampan orang jelek sadisnya. Orang biasa yang pakai pasti tidak ada ikuti. Tapi yang pakai pertama orang cantik, makanya orang jelek mau ikuti, tambah jelek nih. Karena bukan gayanya.
Memang begitu. Saya saya kadang lihat kuliah itu santri, ya Allah, matuin kau mak gaya na begini. Ada memang itu orang begitu cocok, ada yang tidak. Kalau kebiasaanmu pakai yang begitu mau karena kapan berubah pakaianmu, pasti yang lain dilihat. Bagus sih kalau berubah dengan yang lebih baik, tapi aduh. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan. Amin. Fahaitsuma ismu syartin jazimun wa tastaqim fi'lu syarti wa yuqaddir jawabuhu. Wa tastaqim adalah fi'il syaratnya dan yuqaddir adalah jawabus syarti. Jawab syaratnya. Wa kaifama al-jazmu biha qalahul kufiyuna wa mana'ahu basriyun atau basriyun? Hah? Basriyun di? Basri? Hah? Basriyun? Basri? Pak, kalau Basri golongannya itu Pak Basri? Apa di situ? Basriyun. Kufiyun wa Basriyun. Wa manahu Basriyun. Wa kaifama al-jazmu biha. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kaifama ini termasuk amil jazam yang menjazam dua fiil. Ada juga mengatakan tidak. Yang mengatakan menjazam itu ulama Kufah. Yang mengatakan tidak itu ulama Basrah. Kaifama tajlis ajalis. Bagaimanapun caramu duduk, saya duduk. Ada yang ngecek terus ya. Kira-kira kaifama di situ mahalnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Mansub jadi apa? Halun. Bagaimana? Halun keadaan. Kaifama tajlis. Tidak boleh jadi maf'ulun bih sebab tajlis di situ sebagai fi'il lazim. Lazim tidak butuh maf'ulun bih. Kaifama tajlis ajalis fa kaifama ismu syartin jazimun wa ma ba'dahu syartuhu ajawabuhu ajazauhu wa idza fi syi'ri khassatan dan idza ini yang terakhir. Dan idza fi syi'ri khassatan pada syair-syair yang khusus. Khassatan situ kedudukannya sebagai coba buka mujamnya. Khosotan jadi apa? Ada di situ di mujam. Nah, jadi apa ya? Cepat. Jadi halun. Jadi bisa jadi halun, bisa jadi maf'ulun mutlak. Kalau jadi maf'ul mutlak, takdirnya akhassu. Iya, khassatan. Akhassu khassatan, secara khusus. Jadi lapas idza itu khusus pada syair-syair, masuk kepada syair-syair. Hadza Zaidun ala samaniyata asyara. Apa? Ini tambahan atas 18. Itu samaniyati atau samaniyata?
Sama niyata, dia tetap dihukumi sebagai mabni. Kenapa mabni? Termasuk isim adat murakkab. Cuma isim adat murakkabnya di sini dia itu bentuk isim tartib, isim adat tartib. Isabi. Ya, isabi di samania. Cuma beralif lam ki. Tetap dihukumi mabni. Wa sumiya al-jazmu bi idza fi syi'ri la fi nasri, dan didengar menjazam dengan idza pada syair bukan pada yang bukan syair. Jadi idza itu menjazam pada lafaz syair, bukan pada selain syair. Wa mimma sumiya qaulu syair. Fa idza tusibaka khosasatun fatahammal. Apa artinya itu? Ketika engkau mendapat kesusahan, maka bertahanlah, bersabarlah. Fatusib, maka lafaz tusib fi'lu syarti adalah fi'il syarat. Wa jumlatu tahammal, jawabuhu, jumlahnya tahammal itu adalah jawabnya. Wal fa'u rabitatun lil jawab. Wa tahammal, dan lafaz tahammal fi'lul amri. Berarti bukan anunya ya. Jadi kalau menurut ini jawabnya menjadi jawab syarat ya. Oh, tapi kan iya, jawabnya menjadi jawab syarat. Kalau tusib apa kedudukannya? Jumlahnya? Mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaih itu. Kalau fi'ilnya fi'il syarat, jumlahnya mudhafun ilaih. Atahammal fi'lul amri mabniun ala sukun, ala sukunin muqaddarin mana min zuhuri istighalul mahalli biharakatir apa itu? Biharakatir rawi. Allah Subhanahu wa taala alam. Coba sebutkan huruf amil jazam. Wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahyi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khasatan. Yang menjazam satu fi'il itu ada 8, lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamun amri 2. Wala fin nahyi wala fid 2. Dan selebihnya itu jazimu fi'lain, menjazam 2 fi'il. Oke. Sudah selesai babul af'al. Insyaallah malam Kamis kita lanjut babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirofa, isim-isim yang dirofa. Kasih selesai cepat ini.
Ya, silakan baca-baca. Baca-baca 10 menit, 20 menit, 30 menit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.